Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samuel Chen Santoso. Saya pada hari ini akan menjawab beberapa soal untuk menuntaskan ujian akhir semester saya di pelajaran Matematika Ekonomi. Oke, kita langsung saja mulai ke nomor 1. Soal nomor 1 adalah Hikmah merencanakan uang tabungannya di bank pada tahun ke-15 akan berjumlah 350 juta. Tingkat bunga yang berlaku ada 5% per tahun. Berapakah jumlah uang tabungan Hikmah saat ini? Dan berapa banyak pula pendapatan bunganya? Ini adalah materi tentang bunga majemuk. Oke, untuk nomor 1 ini kita akan mencari dulu apa saja yang kita ketahui di sini. Diketahui sama dengan yang paling pertama adalah P, yaitu jumlah uang yang dimiliki Hikmah itu yang ada di bank 350 setelah itu adalah bunganya I sama dengan 5%, berarti sama dengan 0,05%. Oke, lanjut, yaitu adalah N atau jumlah tahun. Di soal tahunnya adalah 15 tahun. Oke, kita langsung saja mencoba menyelesaikan soal yang satu ini. Penyelesaian adalah Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N sama dengan, kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah ada di atas. 350 ke 1 tambah I 0,05 pangkat N 15. Kita operasikan dulu yang di dalam kurung 1 tambah 0,05 berarti 1,05 pangkat 15. Masih di dalam kurung juga yang dioperasikan setelah ini. 1,05 dipangkatkan 15. 1,5 dipangkatkan 15 hasilnya adalah 2,07. Oke. Nah, setelah ini baru kita kalikan 350.000 ini dikalikan dengan 2,07. Hasilnya adalah 862,7. Oke, setelah itu kita cari bunga majemuknya. Bunga majemuknya adalah hasil yang satu ini dikurangi dan yang paling awal tadi itu 350 sama dengan 377 624 862 7. Ini bunga majemuk. Bunga majemuk. Oke, setelah ini kita harus membuat tabel. Sebelum itu saya izin untuk menghapus dulu agar muat tabelnya. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit untuk musimnya, kita dapat. Oke, pertama kita berikan air yang panas dan teh celup sari wangi. Yang pertama adalah tahun. Setelah tahun, hal yang lainnya yang akan ditulis adalah nilai
awal. Setelah itu pendapatan bunga. Setelah itu nilai akhir masa datang. Nilai Mudah bukan untuk akhir masa datang. Oke, sudah lengkap semua, tinggal masukin saja angka-angkanya. Nilai awal di sini seperti yang kita ketahui tadi, yang sudah di-mention di awal tadi 350. Oke. Pendapatan bunga. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan pendapatan bunga ini? Tadi kita tahu bunganya adalah sekitar 5%. Jadi, cara kita mendapatkan hasil dari pendapatan bunga ini adalah ini dikalikan dengan bunga yang tadi itu, 350 dikalikan 5%. Hasilnya adalah 52.500. Nah, setelah itu kita lanjut ke sini, nilai akhir masa datang. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai di kolom satu ini? Kita tinggal menambahkan 350 dengan ini, pendapatan bunga. Nilai awal ditambahkan pendapatan bunga. Hasilnya adalah 402.500. Oke. Nah, untuk nomor 2 gimana cara mendapatkan nilai awal di nomor 2 ini? Kita ambil nilai akhir di bagian nomor 1 dan akan seterusnya seperti itu. Jadi nilai akhir di periode sebelumnya akan jadi nilai awal di periode berikutnya, di tahun berikutnya. Oke, kita tulis dulu 402.500. Nah, kita pakai cara yang sama, dikalikan dengan 5% untuk mendapatkan pendapatan bunga. 5% dari 402.500 ini adalah 60 375 000. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi 402.500 ditambahkan 60 375. Hasilnya adalah 462.875.000. Kita lanjutkan sampai 15 kali. Karena di sini sampai tahun ke-15. Oke, kita lanjutkan dulu. 462 875 jadi 000. Oke, dikalikan 5%. Dikalikan 5% hasilnya adalah 69.431.250. Terus ditambahkan hasilnya adalah 532.306 532.306.250. Oke, kita mulai lagi dari sini nomor 4. 532.306.250 dikalikan 5%. Hasilnya adalah 845 937,5. Oke, tambahkan lagi yang ini dengan yang ini. Hasilnya adalah 612 152 187,5. Oke, kita lanjutkan lagi untuk nomor 5. Nomor 5 sama saja ya, 612 152 187,5 dikalikan dengan 5%. Jadi 91.825. Terus ditambahkan hasilnya adalah 703.
975 015 koma 625. Oke, lanjut lagi. 703 87. Saya 975 015,625. Terus dikalikan 5%, 105, 596 6252,34. Yang 4 terus ditambahkan kedua nilai ini. Bagaimana pemirsa? Dapat hasilnya 809,572. Oke, 572 titik 267,9. Oke, lanjut lagi. 809 571 267,9. Dikalikan lagi 5%. Jadi hasilnya adalah 121. 435 690,19. Oke, kita makan lagi. Hasilnya adalah 931 titik 006 titik 958 oke, koma 16. Oke, lanjut lagi di sini. 931 006 958,16 dikalikan 5%, 139 651 Ataupun bila sulit 651 043,72 ditambahkan lagi, hasilnya 1070. Oke, 658 001 koma 88. Oke, lanjut lagi di sini. 1070 658 001,88. Oke, dikalikan 5% lagi. 5% 160 598 700,28 ditambahkan kedua nilai ini, hasilnya adalah 1231 256 702,1. Oke, lanjut, pindahkan lagi ke sini. 1231 256 702,1 dikalikan 5% lagi, dikalikan 5% hasilnya 184 688 505,3 ditambahkan lagi kedua nilai yang satu ini, hasilnya adalah 1415
415 945 207 koma 49 Hilangkan dahulu buah rambutan ini bijinya hilangkan dahulu. 49,49. Oke, lanjut lagi di sini. 1415 945 207,49 dikalikan seperti biasa 5%. Oke, 212 931 781 12. Tambahkan lagi kedua angka ini, hasilnya adalah 1628 396 Bagaimana pemirsa? Mudah bukan untuk membuatnya? 988,62. Oke, lanjut lagi nomor 12. 1628 396 988,12 dikalikan 5%. 244 250 584,29. Oke, ditambahkan lagi kedua nilai ini, hasilnya adalah 1872 584 587 936 936,91. Oke, itu lagi di sini 1872 587 936,9 dikalikan 5% tadi 280 888 Hilangkan dahulu buah rambutan ini bijinya hilangkan dahulu. 130 Bila sulit, koma belum musimnya, kita dapat 83. buah rambutan dalam kaleng. Ya, 53. Untuk Oke. membuat teh, saya sudah menyiapkan Ditambahkan air panas keduanya. dan teh celup sari wangi. hasilnya adalah 2153 titik 2153 titik 475 titik 167 1,1674. Oke, lanjut ke-14, tahun ke-14 dan tahun ke-15. 2153 475 Mudah bukan untuk membuatnya? 667,4 dikalikan ya 5%, 323 021 350,11 ditambahkan hasilnya adalah 2,476 497 017,5. Oke, lanjut lagi di sini. 2476 497 017,5. Oke, 5%-nya adalah 371 475
474, 552,63, dan pada akhirnya adalah kita dapat 2847, 971, 570,2. Oke, sekarang kita totalkan yang bagian sini, yang di bagian pendapatan bunganya. Hasilnya adalah 282, 105, 753, 510, 43. Sisanya tinggal digaris tabelnya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah penduduk suatu kota berjumlah 7.500.000 jiwa pada tahun 2015. Tingkat pertumbuhannya 5% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2020. Berapa jumlah penduduk dari tahun 2015 dan 2020? Ini materi tentang barisan dan deret. Di sini yang akan digunakan rumusnya adalah barisan geometri dan deret geometri yang ada rasionya dan semacamnya. Oke, untuk nomor 2 ini seperti biasa ya, kita mulai dari diketahui. Kita harus mengetahui dulu apa saja yang ada di dalam soal tersebut. Yang pertama adalah A. A ini adalah suku pertama. Suku pertama itu adalah 7.500.000. 7.500. Oke. Selanjutnya adalah R. R di sini adalah rasio. Rasionya di sini 5%. Berarti dia 100% ditambah 5% sama dengan 105 dibagikan 100. 105 dibagikan 100 adalah 1,05. Oke. Yang terakhir yang diketahui adalah N. N di sini adalah apa? Jumlah atau banyaknya suku. Banyaknya suku di sini adalah 6. Oke. Kita ke pertanyaannya. Ditanyanya adalah tentu saja suku ke-6. Suku ke-6. Jumlah yang pada saat itu tahun itu berapa? Setelah itu jumlah penduduk dari ke-6 tahun itu berapa? Oke. Langsung kita ke penyelesaian. Pertama kita cari dulu SN. Menggunakan rumus SN sama dengan A dikali R dipangkatkan N kurang 1. Ini dia rumusnya. Oke. Oke, kita lanjut. Kita masukkan saja nilai-nilainya. A itu apa? A itu 7.500 dikalikan rasionya berapa? Rasionya 1,05 dikasih ke tanda kurung. Oke. Di sini N-nya berapa? N-nya 6. N-nya 6 terus ada kurang satunya. Oke. Sekarang kita operasikan. 7.500. Pertama kita operasikan dulu pangkatnya yang paling atas ini. 6 kurang 1 jadi 5. Oke, pangkat 5. Sekarang kita operasikan yang di dalam kurung dahulu, yang dipangkatkan agar lebih mudah aja. Oke, 0,05 dipangkatkan 5 hasilnya adalah 1,2762815625. Oke. Setelah itu baru kita bisa kalikan 7.500-nya dengan angka yang sudah kita dapatkan dari perpangkatan tadi. SN sama dengan hasilnya adalah 9.572
1,71. Oke, berarti kita sudah dapat untuk S6. Oh, sorry ya, di sini ganti jadi S6 karena udah dimasukkan angkanya. Di sini masih oke. Di sini SN karena masih rumus belum dimasukkan angka. Oke, kita lanjut jadi jumlah penduduk pada tahun 2020. Pada tahun 2020 sama dengan itu 9572111,7 jiwa. Oke. Kita lanjut sekarang ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini memakai Dx sama dengan A per 1 dikurangi R pangkat N 1 dikurangi R. Sama saja ya, seperti tadi kita tinggal masukkan lagi angka-angkanya. Angka-angkanya adalah 7.500. Oke, per dalam kurung 1 kurang R-nya berapa, rasionya berapa? 1,05 dipangkatkan 6. Di sini juga 1 dikurangi R-nya berapa? 1,05. Oke. Kita operasikan seperti biasa. Yang di dalam kurung duluan lagi. Kita operasikan duluan agar lebih mudah saja. 1 dikurangi, oke kita buka kurungnya karena sudah itu 1,3 4,009,564,00625. Oke. Setelah itu yang di bawah juga 1 kurang 1,05. Ya, ini mengoperasikannya gampang ya, karena 1 ini untuk dikurangi untuk 1 di sini, 1 juga dikurangi untuk 1 di sini, berarti di sini sisanya 0,3405564625. Oke, lanjutkan. Kita operasikan seperti yang tadi saya bilang. Oke, jadi di sini 0,340009 5640625. Oke, sini juga 0,05. Di sini sebenarnya bisa karena seimbang semua tandanya, sebenarnya bisa ini dikalikan ini untuk sebagiannya atau gimana, tapi lebih baik dibagi dulu saja agar lebih mudah. Berarti kita kasih dalam kurung, yang ini dibagikan yang ini, hasilnya adalah 6,801198125. Oke, tutup kurung, kita balas kurungnya. Oke. DN di sini ini 7.500 dikalikan dengan yang ini, hasilnya berapa? 51014 34609 375. Oke. Jadi kita dapat jadi jumlah penduduk dari tahun 2015 sampai 2020 adalah sebanyak ini. Jadi jumlah penduduk tahun 2015 sampai 2020 adalah 51 Mudah bukan untuk membuatnya? 346,
09 375. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya adalah seorang pengrajin sepatu menghasilkan sepatu dengan harga jualnya Rp 80.000 per unit. Biaya variabel per unit adalah 55.000. Sedangkan biaya tetap yang dikeluarkan adalah Rp 800.000. Berapa unit sepatu yang harus dijual agar pengrajin tersebut mencapai titik impas atau titik pulang pokok? Berapa laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual produk sebanyak 60 unit? Jadi materi ini adalah materi BEP. BEP itu adalah analisa break even point, suatu teknik analisa untuk mengetahui hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Untuk nomor 3 ini ada 2 rumus yang akan kita gunakan. Yang paling pertama pastinya yang Q BEP sama dengan FC per P dikurangi VC. Yang kedua adalah BEP RP VC per 1 dikurangi FC per P. Yang ini untuk mencari unit, sedangkan yang ini untuk mencari rupiah. Sekarang kita tentukan dulu angka-angka yang ada di dalam soal yang satu ini. Diketahui. Pertama, yang disinggung di sini itu P atau harga dari produk itu. 80.000. P itu price. Bahasa Inggris dari harga. Setelah itu adalah FC. FC itu variabel dan C itu adalah cost. Variabel itu ya kalau ditranslasi ke dalam bahasa Indonesia sama saja variabel, kalau cost itu harga. Jadi harga variabel. Harga variabelnya adalah 55.000. Yang ketiga adalah fixed cost. F itu adalah fix atau tetap, C itu adalah cost atau harga, berarti FC itu adalah harga tetap. Harga tetap di sini di soal dikatakan 800.000. Yang ditanya paling pertama adalah BEP. Yang kedua adalah keuntungan jika Q sama dengan 60 unit. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Kita pakai dulu rumus yang paling pertama. Q BEP sama dengan FC per P kurang VC. Tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya. VC berapa? VC di sini 800.000. 800 per P di sini berapa? 80.000. 80.000 dikurangi variabel cost. Variabel cost di sini berapa? 55.000. Oke, 800.000 dibagi 80.000 dikurangi 55.000, 25.000. Selanjutnya adalah 800.000 dibagi 25.000. 800.000 dibagi 25.000, hasilnya adalah
32. Ini dalam unit. Oke. Setelah itu kita cari dalam bentuk rupiah. BEP RP. Maaf, salah. RP dalam kurung sama dengan FC dibagi 1 dikurangi VC per P. Oke, masukin lagi semua yang kita ketahui ke dalam rumusnya. FC itu apa? FC itu fixed cost 800.000 dibagi 1 dikurangi FC variable cost 55.000 dibagi price 80.000. Oke, kita lanjut. Di sini ada pecahan, di sini ada angka biasa. Bagaimana nih cara mengoperasikannya? Jadi kita harus cari bentuk pecahan yang bisa langsung dikurangi. Jadi otomatis yang di bagian bawah ininya juga harus sama. Kita misalkan ya. Bentar, tulis dulu 800.000 per 1 ini biar bisa sama dengan ini bagaimana? 80.000 dibagi 80.000. 80.000 dibagi 80.000 ya 1. Berarti ini dengan ini itu sama sebenarnya. Nah, terus dikurangi 55.000 dibagi 800.000. Karena di sini udah sama, berarti kita tinggal operasikan saja yang di atas. 80.000 dikurangi 55.000. Berarti jadi 800.000 dibagi 80.000 dikurangi 55.000 berapa? Hasilnya adalah seperti yang di atas tadi. Ini 80.000 dibagi 55.000 di 25.000. Oke, hasilnya di sini 25.000. Jangan lupa pernya 80.000. Nah, di sini kita tulis kembali lagi 800.000 dibagi 25.000 dibagi 80.000. 25 dibagi 80. 25 dibagi 80 0,3125. 0,3125. Oke, 800.000 dibagi 0,3125. 2560,00. Berarti hasil dari BEP-nya adalah jadinya tulis di sini saja ya. Jadi kuantitas yang harus dijual ini 32 unit. 32 unit atau nilai penjualannya adalah ini Rp 2.560.000. Jadi kita udah menjawab pertanyaan nomor 1 yang tentang BEP. Sekarang pertanyaan nomor 2 itu adalah keuntungan atau laba yang didapatkan oleh perusahaan jika kuantitas dari benda tadi itu adalah 60 unit. Jadi ini lumayan gampang, kita tinggal pakai logika saja. Kita sudah tahu harga dari satu barang itu adalah 80.000. Satu unit itu 80.000 kan. Kalau kalian ingin pastikan lagi, kalau kalian ingin suka menghitung lagi,
Jadi 2560 ini dibagikan 32 nantinya, dan hasilnya pasti akan dapat 80.000 kecuali perhitungan kalian nanti salah. Jadi 1 unit itu sama dengan 80.000. 80.000. Jadi kalau 60 unit ya tinggal dikali 60. 80.000 dikalikan 60. Jadi laba yang didapatkan ketika menjual 60 produk adalah 8 kali 6, 48. Jadi mana pemirsa? Mudah bukan untuk membuatnya? Jadi hasilnya adalah 4.800.000 untuk 60 unit. Jadi laba yang didapatkan perusahaan saat menjual 60 unit produk adalah Rp 4.800.000. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Soalnya adalah suatu produk jika harganya 300 akan terjual 30 unit, dan bila harganya menjadi 275 akan terjual 40 unit. Tentukan fungsi linear dan gambarkan grafiknya. Materi ini tentang fungsi permintaan. Soalnya ini salah satu yang saya ingat adalah kalau fungsi permintaan itu harganya semakin di bawah semakin banyak yang beli karena semakin murah. Oke, untuk nomor 4 ini rumus yang digunakan adalah P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Sini kita harus tahu dulu apa saja yang apa itu P1, apa P2 dan nilai-nilainya diketahui. P1, Q1, P2, Q2. P1 itu harga yang paling murah-murah. Jadi P1 di sini itu adalah 300. Sedangkan kuantitas yang Q1 ini adalah kuantitas yang murah-murah. Kuantitas yang paling pertama di sini adalah 30. Sedangkan yang P2 dan Q2 ini adalah harga yang paling terakhir yang di mindset tadi. Harga paling terakhir di sini adalah 275. Untuk kuantitas paling terakhir adalah 40 unit. Yang ditanya di sini fungsi linear Mudah bukan untuk membuatnya? dan grafik. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini kita tinggal masukin saja nilai-nilai yang ada di atas. 1 P2 kurang P1 dengan dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. Oke. P di sini karena belum ada nilainya, tulis saja P di sini. P1-nya 300. P2-nya 275 dikurangi P1 300. Oke. Q-nya di sini tulis saja karena belum ada nilainya. Q1 30 dibagi Q2 di sini 40 dan Q1 di sini 30. Berarti dikurangi 30. Sama dengan P dikurangi 300, 275 dikurangi 300 min 25. Sama dengan Q dikurangi 30, 40 dikurangi 30 adalah 10 hasilnya. Oke, karena sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, kita akan kali silang. Min 25 dikalikan Q dikurangi 30 sama dengan 10 dikalikan P kurangi 300. Oke. Min 25 dikali Q, min 25 Q
min 25 kali 30 positif 750. Sini minus, di sini minus, dikalikan jadi plus sama dengan 10 dikali P, 10P. 10 dikali min 300 sama dengan min 3000. Oke, di sini kita ubah dulu luasnya. Min 25 Q sama dengan 10P dikurangi 3000. Terus ini 750-nya akan dipindahkan di luas ini. Berarti yang tadinya dia tambah sekarang jadi kurang 750. Minus 25 Q sama dengan 10P min 3000 dikurangi 750 sama dengan min 3750. Oke, di sini karena sudah ada semuanya, kita bagi dengan min 25. Min 25 dibagi min 25 sama dengan Q. 10 dibagi min 25. Hasilnya adalah 10 per 25. Jadi 0,4. 0,4 P. Karena di sini positif dan di sini negatif, di sini jadi negatif. Oke. 3750 dibagi 25. Hasilnya adalah 150. Karena di sini minus dan di sini juga minus, artinya hasilnya di sini adalah plus 150. Kalau merujuk ke bentuk umumnya, kita harus mengubahnya menjadi seperti ini. 150 dikurangi 0,4 P. Ini di sini Oke. sebelah sini. Kita sudah dapat hasil awalnya. Sekarang kita akan mencari titik-titiknya. Titik A. Titik A itu adalah Q1, P1. Jadi Q, P sama dengan Q-nya berapa? 30. P-nya berapa? 300. Oke. Berarti untuk titik A itu 30,300. Selanjutnya adalah titik B. Titik B di sini Q, P sama. Oke. Di sini Q-nya 40 dan P-nya 275. Setelah itu kita cari titik potongnya. Titik potong untuk A sama dengan untuk titik A kita P sama dengan 0 kan. Kita misalkan P sama dengan 0. Q sama dengan 150 dikurangi 0,4 P. Q sama dengan 150 dikurangi 0,4. P-nya disubstitusikan menjadi 0. Q sama dengan 150 dikurangi 0,4 dikali 0, 0. Q sama dengan 150. Oke, kita pakai yang tadi lagi Q, P. Q-nya di sini 150, P-nya di sini 0. Sekarang kita gunakan hal yang sama ke titik potong B. Q sama dengan 0. Kali ini Q-nya yang kita misalkan sebagai 0. Q sama dengan 150 dikurangi 0,4 P. Q di sini diganti dengan 0. 150 dikurangi 0,4 P. Berarti 150 dikurangi 0,4 P. Oke. Di sini 0,4-nya kita ubah luas karena di sini ada variabelnya. Jadi kita nggak bisa operasikan ini dua. Jadi kita terpaksa harus pindah luas yang ini. Minus dipindah luas menjadi plus 0,4 P sama dengan 150. Oke, sekarang kita tinggal mengoperasikan seperti biasa.
Di sini 150. Kita bagi dengan 0,4. Di sini 0,4-nya hilang. Bisa dibilang 0,4-nya pindah luas atau sama-sama dibagi. Maaf. P sama dengan 150 dibagi 0,4. Hasilnya adalah 375. Sekarang kita dapat nilai titik potong B. Kita pakai Q, P. Q-nya adalah 0, P-nya adalah 375. Oke, sekarang saatnya membuat grafik. Maaf, saya hapus dulu ya. Pertama kita buat dulu garis di sini. Oke. Lalu garis ke sini. Maaf agak miring. Oke, titik yang di atas ini adalah titik E, dan titik yang di sini adalah Q. Kita tinggal taruh saja semua nilainya. Untuk nilai Q 30, 40 dan 0. Dan 00. Oke. Dan 150. 30 di sini. Terus di sini 40. Terus di sini ada satu yang 150. Untuk titik P ada 275 dan 375. 275, 300 dan 375. Oke. Yang bersambungan adalah 30 dan 300. Kita sambungkan 30 dan 300. Di sini kita beri garis putus-putus. Oke, titik pertemuannya di sini. Setelah itu titik 40 dan 275. Oke, titik itunya di sini. Nah, setelah itu titik potongnya. Titik potongnya adalah 150,0. Berarti ada di sini titiknya. 150 di Q, sedangkan 0 di P. Titik potong berikutnya adalah titik potong B. Titik potong B sama seperti titik potong A yang tadi, titiknya ada di sini. Oke, sekarang setelah semuanya sudah jadi, maaf saya tidak bisa tarik garis karena kalau saya tarik garis nanti tintanya hilang. Jadi anggap saja garisnya lurus seperti ini. Garisnya akan lurus seperti ini. Oke. Jadi ini adalah grafiknya. Oke, kita lanjut ke nomor kelima. Soal di nomor 5 adalah carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar dan geometri dan fungsi permintaan dan penawaran berikut ini, sertai dengan gambarnya. QD sama dengan 10 dikurangi 0,6P dan QS sama dengan min 20 tambah 0,4P. Ini adalah materi untuk fungsi keseimbangan pasar. Dan rumusnya adalah QD sama dengan QS. Oke, untuk nomor 5 ini rumusnya seperti yang sudah saya bilang tadi, QD sama dengan QS. Cara menentukannya cukup mudah, soalnya kalau di soal sudah dikasih tahu QD-nya yang mana, QS-nya yang mana, dan tinggal ditaruh saja di urutan. Jadi QD tadi itu 10 dikurangi 0,6P. Sedangkan QS-nya tadi min 20 tambah 0,4P. Kita operasikan seperti biasa, yang variabel dengan variabel, yang angka konstanta dengan konstanta. Oke.
Oke, pertama minus 0,6 P. Terus 0,4 P. Di sini kan positif. Karena dia pindah luas, positifnya jadi negatif. Negatifnya itu jadi kurang 0,4 P. Sama dengan min 20. Di sini spurnya positif. Karena pindah luas, dia jadi negatif juga, min 10. Oke. Min 0,6 P dikurangi 0,4 P. Ini 0,6 dikurangi 0,4, hasilnya adalah ini min 0,6 P dikurangi min 0,4 P adalah 1, min 1 P sama dengan min 20 dikurangi 10 jadi min 30. Oke, karena di sini kedua-duanya negatif, jadi kita bisa ubah jadi positif untuk keduanya. Setelah itu kita lakukan substitusi ke salah satu persamaan. Salah satu persamaan. Oke. Saya pilih yang 10 kurang 0,6 P. Di sini ada Q-nya sama dengan oke. Berarti Q sama dengan 10 dikurangi 0,6 P itu digantikan disubstitusikan menjadi 30. Berarti Q sama dengan 10 dikurangi 0,6 dikali 30 sama dengan 18. Berarti Q di sini sama dengan 10 dikurangi 18 min 8. Oke, sekarang kita pakaikan seperti tadi Q, P. Berarti di sini Q-nya adalah min 8, sedangkan P-nya adalah 30. Oke, kita sudah dapat ini. Min 8 dan 30. Sekarang kita akan mencari titik potong dari dua persamaan QD dan QS. Mencari titik potong untuk QD. QD terlebih dahulu, berarti QD sama dengan 10 kurang 0,6 P. Seperti biasa cara mencari titik potong adalah pertama P kita misalkan 0. Jadi kita masukkan ke dalam rumus ini persamaannya P. Oke. QD sama dengan 10 dikurangi 0,6 P itu diganti dengan 0 seperti biasa. Oke. QD sama dengan 10 dikurangi 0,6 dikali 0 sama dengan 0. QD sama dengan 10. Oke, kita pakai yang tadi lagi Q, Y. Berarti Q-nya di sini sama dengan 10. Sorry. Q, P. Berarti P-nya di sini 0. Oke. Ini untuk P sama dengan 0. Kita cari sekarang Q sama dengan 0. Q D sama dengan 10 kurang 0,6 P. QD diganti jadi 0. 10 dikurangi 0,6 P. Berarti 10 dikurangi 0,6 P. Seperti biasa karena ini tidak bisa dioperasikan, kita ubah luasnya. Jadi ini diubah luas menjadi positif. Jadi 0,6 P dibatasi dengan sama dengan 10. Berarti P sama dengan 10 dibagi 0,6. P sama dengan 16,6. Oke, kita Q, P-nya. Q-nya seperti kita lihat di sini adalah 0. P-nya adalah yang ini 16,6. Oke, kita sudah dapat titik untuk QD 10 kurang 0,6 P. Sekarang kita lanjut ke mencari titik potong untuk persamaan yang satu lagi. Q
QS sama dengan minus 20 tambah 0,4 P. Ya sama saja, cara mencarinya tetap pakai P sama dengan 0, kita besarkan, kita masukkan ke dalam persamaan tadi. QS sama dengan min 20 tambah 0,4 P. QS sama dengan min 20 tambah 0,4 di dalam kurung 0. QS sama dengan min 20 tambah 0. QS sama dengan min 20. Oke, Q per P. Q-nya di sini adalah minus 20, P-nya di sini adalah 0. Oke, kita lanjutkan ke Q sama dengan 0. QS sama dengan min 20 tambah 0,4 P. 0 sama dengan min 20 tambah 0,4 P. Min 20 sama dengan min 20 tambah 0,4 P. Min 0,4 P sama dengan min 20. Oke, P sama dengan min 20 dibagi min 0,4. P sama dengan min 50. Hilangkan dahulu buah rambutan ini hijau. 50. Dan di sini kan minus dengan minus dibagikan, buah rambutan dalam kaleng. berarti Untuk Q, membuatnya, saya sudah P-nya sama dengan teh celup sari. Q-nya adalah 0, P-nya sama dengan 50. Oke, kita sudah dapat berbagai titik-titiknya. Pertama kita dapat titik yang ini, dan kita dapat titik potong. Ada totalnya ada 4. Sekarang tinggal kita bikinkan tabelnya. Oke, kita bikinnya di sini. Bagaimana pemirsa? Maaf. Mudah bukan untuk membuatnya? Maaf ya, agak mirip. Di sini P dan di sini Q. Oke. Pertama kita taruh titik-titiknya. Di sini untuk P ada, di sini ada minusnya ya. Ada nilai minusnya ya. Jadi kita harus tambah garisnya di bagian sini. Harus tambah di sini. Oke. Saya izin menghapus dulu ya di bagian sini agar tidak menghalangi. Untuk nilai Q kita mengetahui ada minus 20. Minus 20. Dan di sini juga ada minus 8. Minus 8. Setelah itu kita ada nilai 10 di sini. 10. Oke. Untuk nilai P kita tahu ada 16,6. Setelah itu ada 30 di sini. Setelah itu ada nilai 50. Yang kita tahu di sini titik yang bersambungan adalah titik QD dan QS. Oke, kita garis titik QD dan QS-nya. Titik QD-nya adalah Buah rambutan ini yang kita dapat tadi 10 dengan ataupun bila sulit, 16,6. kita dapat menggunakan buah rambutan Kita dalam garis kaleng. seperti ini. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi asli. Akan dulu. Oke. Kita tandai QD sama dengan 10 kurang 0,6 P. Oke, titik kedua yang digaris adalah QS. QS nilainya dengan min 20 dan 50. Oke. Min 20 dan sampai 50. Oke. Sini.
Berarti titik pertemuannya ada di sini. Bagaimana pemirsa? Mudah bukan untuk Bagian membuatnya? sini. Oke, sini kita tulis QS sama dengan min 20 dikurangi 0,4 P. Oke, titik yang terakhir adalah titik pertemuannya. Di sini titik pertemuannya adalah 30 dan 8. Kita taruh garis putus-putus ke 30 dan 8. Berarti di bagian sini. Oke.